Bab 29. Melihat dengan mata sendiri. Golden Ye mengangkat matanya dan melihatnya, matanya berkedip. Apakah wanita ini sengaja? Tapi melihat ekspresi polosnya, dia memegang botol parfum dan mendekat di depannya, seolah dia tidak sengaja. Tidak sengaja. Golden Ye bereaksi dengan keras, bagaimana mungkin seorang wanita yang menikah dengan keluarga Ye dengan cara yang tidak bermoral akan tidak sengaja. Mata Golden Ye menjadi suram dan dingin, ingin merayuku. Claire Sen mengangkat matanya, bingung. Hah? Golden Ye membuang muka. Claire Sen mengikuti pandangannya, menyadari bahwa dia mencondongkan tubuh ke depan dan kerahnya terbuka. Dia menutupi dadanya dengan tangan dan bersandar, pipi putihnya memerah tiba-tiba, bibirnya bergetar ketika dia mencoba menjelaskan, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mata hitam Golden Ye membuatnya malu. Ketika dia menyadari tindakannya telah memperlihatkan sesuatu tadi, Claire Sen hanya ingin bersembunyi. Dia benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Dia hanya ingin menunjukkan botol parfum padanya, bagaimanapun, dia bertanya. Sekarang Golden Ye pasti memiliki kesan yang lebih buruk tentangnya. Pipi yang memerah berubah dari merah menjadi putih, Claire Sen melihat keluar jendela, memegang erat botol parfum di tangannya. Dia tidak sengaja. Tidak sengaja. Dia tidak ingin merayunya. Suasana di dalam mobil menjadi aneh, melalui kaca spion, Golden Ye bisa melihat wajahnya berubah dari merah menjadi putih, begitu juga dengan kesedihan di matanya. Sedih. Apa yang membuatnya sedih? Apakah sedih karena dia menyalahkannya? Tapi bagaimana caranya menunjukkan dadanya kepada seorang pria secara aktif, bukankah ini disebut merayu? Mobil dengan cepat mencapai jamuan makan, tepat setelah turun dari mobil, Claire Sen ingin maju dan mendorongnya, tetapi Golden Ye menolak dengan suara dingin, aku ada sesuatu yang harus disibukkan, kamu pergi mencari CEO lu dulu. Sebelum pergi, Golden Ye melihat ke belakang, melihatnya dalam-dalam, ingat, jangan menundukkan kepala atau membungkuk, kalau tidak. Kalimat terakhir adalah ancaman, tentu saja Claire Sen tahu apa maksudnya, mengangguk dengan malu, aku tahu, jangan khawatir, aku tidak rendahan seperti yang kamu pikirkan. Setelah kata-kata itu jatuh, bibir Golden Ye Sen berkedut ringan, ada sentuhan ejekan di matanya, jelas dia tidak percaya apa yang dia katakan. Claire Sen menggigit bibir bawahnya dan mengepalkan tinjunya, berkata dengan marah, aku menggunakan kepribadianku untuk menjaminnya. Tingkah Golden Ye masih sama, Arthur Xiao mendorongnya menjauh, Claire Sen harus memasuki perjamuan sendirian. Mereka yang datang ke perjamuan adalah semua orang bermartabat, Claire Sen melewati beberapa wanita, mencium bau parfum yang kuat di tubuh mereka, melihat kalung berlian di leher mereka, rok gaun eksklusif. Dia berpakaian seperti ini di kerumunan, bisa dikatakan bahwa dia langsung tertandingi. Di mana Claire Sen pernah menghadiri jamuan makan. Jadi dia tidak tahu di mana menemukan CEO Lu, jadi dia hanya bisa menemukan tempat sendiri, lalu duduk dan mengeluarkan ponselnya untuk mencari informasi tentang CEO Lu itu. Tidak menemukannya sekarang bukan berarti tidak akan ada kesempatan untuk bertemu, sekarang manfaatkan kesempatan untuk mencari tahu dulu, jika nanti bertemu, bisa membahas topik yang CEO Lu sukai. Claire Sen duduk di sana dengan ponselnya dan melihat dengan serius, tidak memperhatikan situasi di sekitarnya. Setelah musik dibunyikan, Claire Sen tiba-tiba kembali sadar, ketika dia melirik ponselnya, dia menyadari bahwa perjamuan sudah berjalan setengah jalan. Claire Sen meneguk sedikit koktail di depannya, lalu bangkit dan mencari, setelah melihat dengan lama, dia tidak melihat sosok Golden Ye. Aneh, kemana dia pergi? Kenapa tidak kembali setelah sekian lama? Sambil memikirkannya, Claire Sen tiba-tiba melihat sosok lain yang dikenalnya, itu adalah CEO Lu dari Luz Corp yang baru saja dia periksa informasinya berulang kali. Stewart Lu.
Juru bicara untuk orang yang mandiri. Dari tidak memiliki apa-apa, hingga memiliki Luz Corp saat ini. Meskipun Luz Corp tidak sehebat dari Yes Corp, tapi juga terkenal di kota utara. Stewart Lu adalah pria yang baru menginjak usia 30, dia lajang dan sedikit playboy, suka bermain dengan wanita kaya di kelas mereka, setelah mendapatkannya, akan membuangnya, dia suka minum anggur dengan orang lain, bermain golf, bermain catur, yang paling penting dia suka mendengarkan lagu. Ini memalukan. Claire Sen ingin melakukan apa yang dia suka, tetapi ternyata tidak cocok dengannya sama sekali. Tidak tahu apakah dapat memperoleh sedikit manfaat jika pergi sebagai asisten dari Yes Corp. Memikirkan hal ini, Claire Sen mengambil cangkir di depannya dan memutuskan untuk menyulanginya segelas anggur terlebih dahulu. Claire Sen berjalan perlahan menghindari pejalan kaki, berjalan ke tempat di mana Stewart Lu sekarang, menemukan bahwa dia sedang berjalan di luar dengan seorang wanita berpakaian biru. Claire Sen tidak punya pilihan selain segera menyusul. Mengikuti mereka keluar ruang perjamuan, ke sebuah taman kecil, Claire Sen akhirnya melihat Stewart Lu lagi. Baru saja akan maju untuk berbicara, Stewart Lu tiba-tiba memeluk wanita itu dan menundukkan kepalanya untuk mencium. "Ceo Lu, kamu menyebalkan." Claire Sen tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa melihat pemandangan seperti itu. Dia menghela napas secara diam-diam, ternyata gosip itu benar, lalu tersipu dan membuang muka. Dia takut orang lain akan melihatnya, tetapi tidak cocok untuk keluar saat ini. Dia hanya bisa bersembunyi di balik pohon besar dan menunggu. Penantian menjadi membosankan, Claire Sen meminum anggurnya beberapa kali. Tidak tahu berapa lama menunggu, Claire Sen meminum habis anggur di gelas, dan di sana belum selesai. Wajah Claire Sen tenang, tapi warna merah di wajahnya menunjukkan rasa malu di hatinya. Setelah menunggu beberapa saat, itu berakhir dengan terburu-buru. "Ceo Lu, kamu harus datang untuk mencari aku besok malam, aku pergi dulu." "Jangan khawatir sayang, aku pasti akan mendatangimu lagi besok malam." Wanita itu dengan enggan mengganggunya untuk beberapa saat, kemudian pergi. Setelah Stewart Lu menunggu wanita itu pergi, senyum di wajahnya menghilang, lalu dia merokok dan merapikan pakaiannya perlahan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah keluar. Mendengar ini, Claire Sen terkejut dan meremas cangkir di tangannya. Dia menemukannya menguping. Salah. Di mana dia menguping? Jelas dia datang dan melihatnya secara tidak sengaja, tetapi dia tahu sekarang, apakah dia harus keluar. Orang telah pergi, jadi jangan sembunyi, atau kau ingin aku menarikmu sendiri. Stewart Lu tertawa pelan, lalu berbalik. Ketika Claire Sen melihat bahwa dia mendekatinya, dia mundur selangkah dengan ketakutan. Saat ini, suara dingin terdengar dari arah lain. "Ceo Lu benar-benar pandai bermain." Arthur Xiao mendorong Golden Ye keluar dari sisi lain. Ketika Claire Sen melihatnya, tanpa sadar matanya membelalak. Kenapa dia di sini? Apakah Golden Ye juga menyaksikan pemandangan tadi? Memikirkan hal ini, Claire Sen bahkan lebih malu, berharap Golden Ye tidak tahu bahwa dia ada di sini. Jika tidak, bersambung.